Assalamualaikum Bunda-Bunda. Hari ini aku akan bercerita tentang pengalamanku jadi konten kreator di YouTube. Oh ya, sebelumnya aku ingin kasih tahu kalian tentang contoh kontenku yang banyak dilihat. Bisa sampai puluhan ribu viewers loh. Gimana sih awalnya kok aku bisa jadi konten kreator di YouTube? Yang pertama, awalnya sebenarnya itu nggak pingin apa-apa sih. Yang pertama itu gara-gara HP aku itu memorinya itu udah penuh. Nah terus aku bingung nih gimana caranya kalau memori udah penuh kayak gini. Kalau kita taruh di flash disk atau di hard disk itu pengalaman pribadi, malah hard disknya atau flash disknya itu yang hilang atau rusak. Nah gimana nih caranya biar nggak rusak dan aman? Ya udah aku itu kok nemu ide, jadi video-video aku yang lucu-lucu di HP itu aku akhirnya upload di YouTube. Nah kok bisa ternyata video yang nggak aku sangka-sangka itu malah meledak ya, banyak banget yang lihat. Awal video itu kayak ribuan gitu yang lihat, padahal kayak cuman video biasa yang nggak aku konsep gitu ya. Nah terus akhirnya ya udah aku mikir ya udah deh video yang nggak ke konsep aja yang lihat kok banyak ya. Gimana kalau kita konsep aja? Ya udah aku karena kan suka ngomong, terus aku juga suka review-review, aku juga suka beli barang-barang random, barang-barang lucu-lucu ataupun barang berguna buat anakku atau apapun lah itu. Nah itu ternyata tuh berguna banget, orang-orang tuh butuh review jujur dari kita, bukan yang selebgram yang di endorse atau artis-artis yang di endorse. Mereka tuh sebenarnya butuh yang jujur. Nah aku berikan itu semua untuk mereka, jadi aku beli barang, aku review jujur, jelek dan positifnya aku review semua, aku omongin semua, nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah ternyata kok banyak yang suka, jadi setiap hari tuh ada aja yang subscribe ya. Terus lama-lama akhirnya loh kok banyak banget yang suka sama video aku. Terus awalnya itu udah 4.000 penayangan jam tayang dan akhirnya 1.000 subscriber, aku jadi berhak untuk dapat affiliate monetisasi. Nah setelah itu aku dapat 1.600.000-an waktu itu udah bisa aku dapetin, dan itu bisa masuk langsung ke rekening kita ya. Terus selanjutnya aku bisa dapat uang sekitar 1.400.000-an ya kalau nggak salah ya. Terus yang ketiga ini kayaknya juga sama kok, 1.400.000-an gitu aku dapetnya. Nah itu paling banyak tuh sebenarnya kita bisa tahu ya, aku review-review barang itu sebenarnya tuh kalau di video aku banyak banget yang lihat barang-barang kayak barangnya anak aku dulu ya. Jadi mainan-mainan anakku zaman kecil, zaman bayi dulu itu banyak banget yang lihat, karena mungkin emak-emak ya, ibu-ibu yang bener-bener pengen tahu ini kualitas barangnya seperti apa, karena kan kita review jujur ya, kita nggak di endorse. Ya udah seiring berjalannya waktu, udah nih anakku udah agak besar, jadi nggak mungkin dong aku beli kayak peralatan bayi lagi. Akhirnya ya udah anak aku beli mainan, aku review mainannya, banyak juga yang lihat. Terus aku review apapun lah, aku beli skincare, aku review. Jadi bener-bener aku pakai skincarenya selama 2 minggu, ada yang 1 bulan, itu bener-bener aku review dan negatif dan positifnya aku review ya. Jadi orang-orang tuh bisa tahu gitu. Terus selanjutnya ternyata aku bisa review di hotel, kita pas staycation, itu juga ternyata banyak juga yang lihat gitu. Nah terus cuannya itu kalau enaknya di YouTube itu ya, cuannya itu bisa dari 3 hal bahkan ya. Dari 3 hal. Yang pertama yaitu monetisasi, kita bisa dapat dari jam tayangnya itu yang ngelihat berapa. Terus yang kedua itu bisa dari kalau kita review barang, kita bisa kasih link di kolom komentar, kita bisa taruh linknya di situ. Kalau kita tergabung dalam Shopee Affiliate itu kita bisa, misal ada orang yang ngeklik dan beli, kita bisa dapat uangnya loh, kan lumayan ya. Nah yang ketiga ini bisa dapat dari endorse. Jadi total sampai saat ini tuh sebenarnya banyak banget yang nawarin aku endorse ya. Jadi sudah mulai nanya-nanya rate cardku berapa. Jadi tapi banyak yang aku tolak sih, karena kadang itu suatu produk itu pengennya tuh yang kita reviewnya tuh yang lebay banget ya. Kayak contohnya dulu tuh aku mau kayak di endorse apa ya, untuk pelancar ASI gitu ya. Aku tolak waktu itu karena emang ASIku tuh nggak terlalu deras-deras banget, tapi dia tuh mintanya pokoknya setelah kita dia endorse itu aku tuh harus kayak berbohong ASI aku tuh lancar banget. Nah aku tuh nggak mau yang kayak gitu-gitu tuh nggak mau. Terus ada juga yang aku tolak itu karena ya itu tadi kayak
harus kita tuh berlebihan ya, ada bohong-bohongnya gitu, aku nggak mau. Jadi persyaratan endorsan aku yang aku terima itu, jadi aku ngasih syarat ke mereka, ya udah, ini aku bikin satu video, produknya akan aku review jujur, jadi nanti positifnya aku akan kasih tahu, misal ada negatif juga aku kasih tahu, tapi ya aku bilang dulu ke mereka apakah ini bisa lah, seperti itu. Karena apa ya, takutnya kita tuh jadi berbohong dan bisa kayak jariah berbohong gitu loh. Aku nggak mau kayak gitu, dapat uangnya sekali tapi jariah berbohongnya bisa lama banget, kan juga nggak mau ya. Jadi sebenarnya banyak banget tuh endorsan yang masuk, tapi ada yang aku terima, ada yang aku tolak. Jadi ya seperti itu. Nah, ini dia contoh pembayaran terakhir kemarin ya, langsung ditransfer di bank kita. Kalau kalian mau tanya-tanya, boleh kok kalian tulis di kolom komentar ya. Oke deh, cukup sekian aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bye-bye.